Anda masih bersama kami di High School Forum dengan tema SMK Pelayaran sebagai pusat keunggulan. Pak Sudarto, boleh dijelaskan siapa saja yang sudah bekerja sama dengan SMK Pelni ini? Sebenarnya kerjasama tidak mengikat sih, tapi mereka atau Iduka istilahnya itu sering menawarkan ke SMK kalau ada peluang kadet, istilahnya kalau taruna mau prala itu namanya ngadet gitu. Salah satunya adalah PT Gurita Lintas Samudra yang berada di Jakarta. Oke, kerjasamanya seperti apa itu, Pak? Kerjasamanya adalah kalau yang sekarang ini terkait penempatan taruna untuk praktek laut di kapal-kapal yang ada di PT Gurita Lintas Samudra. Terus jadi, juga taruna-taruni ini bisa langsung praktek laut begitu ya dengan kerjasama dengan PT. Nanti berapa yang diperlukan dari PT Gurita Lintas Samudra akan direkrutmen begitu dari SMK. Iya, baik. Bu Ivani, ini untuk menarik minat para orang tua untuk mendaftarkan anaknya bersekolah di Apelni. Ini tentunya banyak fasilitas yang ditawarkan. Contohnya dulu juga pernah memberikan handphone ya untuk setiap pendaftar. Tahun lalu kita cashbacknya itu siapa yang join bersama kita fasilitasin pendaftaran, langsung pelunasan, langsung kita kasih handphone gratis. Ini seperti baru ini ya SMK yang ngasih handphone. Karena kita melihat di saat tahun lalu itu kan memang pembelajaran kan full online gitu kan, karena kita juga biar taruna itu semangat, orang tua juga oh iya semangat gitu kan. Akhirnya kita kasih cashback langsung handphone. Tapi tahun ini kan pembelajaran tuh kan sudah mulai 50% sudah termasuk bisa. Di Apelni juga sudah berjalan 50%. Kita ngikutin peraturan-peraturan daerah juga kan sekarang. Nah terus habis itu akhirnya saat ini kita memutuskan untuk langsung cashback senilai berapa Pak Darto? Kalau tidak salah 2 juta 2 nih juta. isunya dari manajemen begitu. Gitu. Cashback 2 juta ya Pak. Pendaftarannya dibuka sejak kapan Pak Darto? Ini sudah gelombang pertama, nanti sampai 8 Januari gelombang pertama. Jadi nanti tanggal 9-nya itu seleksi, yang lulus nanti langsung diumumkan. Jadi satu kali untuk pelayanan begitu. Jadi sehari selesai terus nanti diumumkan begitu. Baik, kalau dulu Andrika mendaftar atas keinginan sendiri atau keinginan orang tua Andrika? Kalau saya pribadi dari keinginan sendiri. Saya jauh-jauh dari NTT tuh ke sini cuma mau sekolah. Dari NTT ke Semarang cuma mau sekolah, memang punya cita-cita jadi pelaut. Siap, betul. Apa pengalaman yang indah yang bisa dibagikan selama menjadi pelaut Andrika? Pengalaman yang indah itu waktu kita sudah di atas kapal, terus pada saat pertama kali kapal bertolak dari pelabuhan ke pelayaran itu indah. Terus ketika saat kena badai itu ada ceritanya sendiri sebenarnya. Oh iya, jadi kamu suka malah ya kalau kena badai. Apa ceritanya pada saat ada badai atau ada sesuatu yang di luar dugaan terjadi di laut, Andrika? Kalau seandainya waktu kita berlayar itu istilahnya kalau biasa-biasa saja pelayaran aman itu ya ceritanya pasti monoton aja begitu. Tapi ketika ada badai sesuatu yang baru terjadi. Terus kita dapat pengalaman baru dari ini. Kalau terkena badai apa yang harus kita siapkan, waktu emergensi apa saja itu kita bisa tahu. Iya, itu menambah pengalaman Andrika. Ya, baik, Pak Darto, ini kan Andrika sudah bercerita bahwa ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang didapatkan di lapangan, begitu di laut, begitu ya Pak. Bagaimana untuk meningkatkan kompetensi taruna-taruni, apalagi ini di masa pandemi dan sekarang sudah mulai pembelajaran 50% offline, 50% online begitu. Seperti disampaikan Bu Ivani tadi, kita kan prakteknya itu 60%, terus 40%-nya teori. Selain itu kita juga bekali dengan diklat yang ada, karena kan sertifikat yang harus dipunyai pelaut itu minimal 7 ya. Iya, betul. 7 dan itu semuanya berbiaya. Kurang lebih itu sertifikat untuk keselamatan diri kita dan keselamatan kapal. Jadi
banyak sertifikat-sertifikat yang harus dipenuhi, persyaratannya memang seperti itu. Iya, tadi disebutkan Pak Darto ada beberapa sertifikat, kurang lebih 7 sertifikat gitu, dan semuanya berbayar. Betul. Boleh dikasih bocoran untuk biaya per sertifikatnya itu kurang lebih berapa, Bu Iva? Jadi kalau pengambilan diklat kita itu kita kerjasama dengan Politeknik Bumi Akpel nih dan PIP Semarang gitu. Jadi ada sertifikat-sertifikat yang harus dipenuhi itu kurang lebih BST, SCRB, MEVA, AFF, simulator itu tergantung simulatornya, jurusannya teknik, nautik, terus habis itu ada SSO, SAT, SD seperti itu. Tapi untuk Taruna sendiri 5 sertifikat cukup. Tapi untuk di saat dia nanti lulus dan siap untuk lagi kembali ke kapal dan bekerja, dia akan memenuhi sertifikatnya itu kembali. Nah, itu setiap tahun itu kadang suka berubah, Bu. Cuma nominalnya itu kalau seperti BST itu kurang lebih sekitar betul 2 jutaan lebih. 2 juta gitu. 500. Itu satu sertifikat gitu. Itu Tapi satu sertifikat. Sudah terbayang ya pemirsa. Ya. Pak Darto, kalau orang tua siswa-siswi SMP ini mau bergabung di SMK Akpelni ini, pelayaran ini. Nah, ini kira-kira harus membutuhkan berapa budget yang harus disiapkan, Pak Darto? Kalau sampai lulus itu yang biaya termasuk pendidikan sampai dengan juga sertifikat itu bisa sekitar 65 sampai 70 juta. 65 sampai 70 juta itu sampai lulus ya, Pak? Itu termasuk uniform yang dikenakan oleh taruna-taruni. Termasuk sertifikat. Di luar biaya makan dan biaya hidup ya. Tentunya. Jadi uang pangkal kami masuk saja mungkin sekitar 14 hingga 15 juta. Terus biaya SPP yang di SMK itu per bulannya 450.000. Kalau biaya SPP sebenarnya kalau menurut saya itu standar ya, Bu ya. Cuman kan memang kadang orang tua itu harus mengekoskan anaknya karena kan banyak yang daerah-daerah gitu. Seperti Andrika ini ya. Betul. Kalau pulang sudah berapa biaya transportnya ya? Baik, Andrika, selama bersekolah di SMK Pelayaran Akpelni ini, apa yang bisa dibagikan kepada pemirsa High School Forum? Yang bisa dibagikan itu pertama, sekolah di SMK Akpelni itu berbeda. Nah, terus lebih menyenangkan saja karena sistemnya itu ketarunaan dan kita dilatih disiplin. Jujur saya dulu juga orangnya nggak disiplin, tetapi mengenal dunia pelayaran dan sekolah pelayaran jadinya lebih disiplin dan lebih kayak menjadi sesuatu yang lebih semangat lagi lah, Bu. Andrika merasakan itu ya? Iya, saya merasakan sendiri. Harus on time ya? Iya, betul. Apa ada punishment juga di sekolah Akpelni ini pada saat misalnya ada taruna-taruni yang tidak disiplin, seperti apa punishmentnya? Apa itu, boleh diceritakan? Biasanya kalau kita berpacu pada buku kepanduannya itu ada namanya buku Pertiptar, ya itu semua berisi peraturan-peraturan mengenai cara berpakaian, kedatangan dan lain sebagainya, itu ada semua. Jadi setiap kesalahan itu ada poin-poinnya. Dari poin-poinnya itu kita bisa menentukan, oh dia nih harus dihukum seperti apa, seperti itu. Contoh terlambat datang. Contoh terlambat datang apa itu hukumannya? biasanya push up, Bu. Oh, push up. Iya. Yang paling sering dan paling wajar itu push up. Baik, itu yang melatih Andrika sehingga punya jiwa kedisiplinan. Ya, betul. Pak Darto, apa bekal yang akan diberikan kepada taruna-taruni pada saat bersekolah di SMK Akpelni ini? Ya, selain ilmu juga tentunya karakter ya. Pendidikan karakter, Ya, itu yang akan diberikan karena ya. Sekarang ini sebagai pusat keunggulan itu juga harus menempatkan namanya P5BK, pendidikan yang menonjolkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada gotong royong, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus kedisiplinan, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan jiwa Pancasila. Baik, begitu. Bu Ivani, kalau kita melihat angkatan Bu Ivani dulu mungkin berbeda ya dengan angkatan yang sekarang ini ya. akademi. Saya kan akademi Yeah. dari atas, dari Politeknik Bumi Akpelni gitu, berbeda. Gimana itu? Jadi karakter pada saat Bu Ivani bersekolah dulu dengan anak-anak yang sekarang itu kan pasti berbeda. Ya, anak-anak sekarang itu kan karena sudah Jiwanya lebih bebas. Jiwanya lebih bebas, kemudian sudah familiar dengan gadget yang semua arus informasi begitu masif sehingga merubah secara tidak sadar merubah moral mereka begitu. Nah, apa yang dilakukan sehingga
seperti yang disampaikan Pak Darto tadi, pendidikan karakter tetap diprioritaskan begitu. Apa yang diberikan kepada anak-anak taruna-taruni ini, Bu Ivani? Lebih ke pertama memang kita kedisiplinan ya, terus habis itu kita terapkan dengan apa namanya globalisasi yang seperti ini, kita lebih mengarahkan ini lebih baiknya seperti ini seperti ini, lebih kayak gitu sih, mengajarkan yang era zaman modern ya memang harus diterapkan, tapi jangan lupa keagamaan, kepribadian tuh memang harus paling penting ya, disiplin agama juga harus benar-benar harus diterapkan. Makanya di penjadwalan itu kami di porsi kurang lebih di istirahat siang itu di agak panjang, jadi 30 menit memberikan kesempatan untuk istirahat dan juga sholat begitu. Ya, jadi itu faktor keagamaan itu yang tetap disentuh kan untuk para taruna-taruni ini, apalagi Pak Darto juga seorang pendeta begitu ya Pak. jadi religiusnya itu tetap digaungkan begitu di SMK Akpel nih. Andrika sendiri merasakan hal itu pada saat bersekolah di sana, religiusnya tetap ada begitu? Tetap ada, Bu. Waktu saya kebetulan Nasrani, jadi setiap Jumat itu kan dari yang Muslim itu sholat. Nah, kalau dari Nasrani itu kita kumpul sendiri, terus kita bersama Pak Darto kebetulan. Terus pernah juga kita ikut ibadah bersama Politeknik Bumi Akpel ini juga. Jadi ibadah keluar pun pernah. Jadi kita untuk religiusnya tetap ada. Baik, Pak Darto, untuk dalam kegiatan di saat pandemi ini tentunya berbeda dengan waktu Andrika ya. Kalau Andrika ini murni offline ya, tidak ada online karena belum terjadi pandemi gitu. Pembelajarannya kan tentu tidak sama Pak sebelum pandemi. Apa yang dilakukan SMK Akpel ini supaya mutu atau kualitasnya tetap sama Pak? Selain kita menyiapkan pembelajaran yang berbasis online, juga tentunya ada aplikasi yang dipakai. Jadi kita pakai aplikasi misalnya Google Classroom untuk share pelajaran dan lain sebagainya, dan dibuat dalam satu akun dan itu dikontrol, termasuk bagaimana memberikan nilai dan juga memberikan reward dan juga bagaimana pembelajaran itu sampai. Selain itu juga menggunakan media WhatsApp gitu untuk membuat grup kelas masing-masing dan juga istilahnya mengkoordinir yang untuk pembelajaran begitu. Oh, kamu belum mengerjakan ini, ya diberikan semangat dan begitu. Baik, jadi adanya aplikasi ini membantu dan memudahkan Bu Ivani. Tetapi ini kalau banyak prakteknya tentu tidak mudah kalau online tapi praktek Bu. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya Bu? Kalau saya kan guru teknika ya Bu ya, saya mengajar anak-anak teknik. Sekarang kan udah banyak tuh YouTube, udah bisa streaming, terus fasilitas-fasilitas yang di internet itu malah mesin-mesin yang terkini gitu loh. Jadi malah sebenarnya lebih enak gitu kita ngajarnya. Jadi saya biasanya nge-share video-video, foto, video, terus link-link seperti itu ke taruna-taruna ini contoh mesin yang akan digunakan di kapal tanker atau di kapal penumpang seperti itu. Jadi menggunakan YouTube ya. Betul. Tapi tetap beda ya Andrika ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya pemirsa, tetap bersama kami di High School Forum.